singkat-singkat yang penting-penting. Maksud dan tujuan pasal 2 peraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan pengadaan yang dibiayai dengan dana APBDes. Melalui APBDes Pasal 3 tujuan peraturan bupati ini adalah agar pengadaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Prinsip-prinsip pengadaan adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, bersaing, adil, dan akuntabel. Ruang lingkup pasal 6 ayat 1, pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa. Nah, jadi pengadaan ini adalah kewenangan desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDes. Pasal 6 ayat 2, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ialah berdasarkan Perbup ini. Pasal 7 ayat 1, pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola. Nah, ini banyak swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, baik itu secara gotong royong atau dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola. Itu Pak Kata saya. Jadi diutamakan dulu swakelola, walaupun dibolongkan itu boleh. Pasal 7 ayat 2, dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola. Nah ini, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia, baik sebagian maupun keseluruhan. Lanjut, bab 5. Bab 5 ini para pihak dalam pengadaan. Para pihak dalam pengadaan terdiri dari kepala desa, KASI atau KO, PPK, masyarakat, dan penyedia. Jadi ada 5. Tugas kepala desa dalam pengadaan pasal 10. Nah ini tugasnya. Jadi termasuk kepala desanya. Pertama, dia sebagai PK PKdes, penanggung jawab keuangan desa. Nah, itu Pasal 10.1 menetapkan TPK hasil musrenbangdes. Artinya TPK itu bukan sekedar pakades, artinya berdasarkan musrenbangdes. 2. Mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP desa sebelum dimulainya proses pengadaan atau proses pekerjaan itu pada tahun anggaran berjalan. Nah, jadi aman APBDes tahun ini dikerjakan tahun ini. 3. Menyelesaikan perselisihan. Kalau terjadi perselisihan antara KASI dan KO dengan TPK dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Lanjut, pasal 11. Tugas KASI atau KO dalam pengadaan. Pasal 11. 1. KASI atau KO mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. 2. Tugas KASI dan KO dalam mengelola pengadaan. 1. Menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Salah satu contohnya misalnya RAP atau gambar, RAP dan gambar. Nah, jadi B. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK. Nah, kalau RAP-nya sudah ada, baru lagi diserahkan kepada TPK. Nah, TPK lah yang melaksanakan pekerjaan itu. Jadi KASI KO itu tinggal buat RAP pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan musrenbangdes. Kalau pagu anggarannya 100 juta, artinya ambang batasnya di 100 juta itulah, jangan lebih. D. Menandatangani bukti transaksi pengadaan. Nah, jadi di sini kwitansi salah satunya KASI juga menandatangani kwitansi.
Jadi menandatangani bukti transaksi pengadaan. Ada contohnya, kwitansinya di laptop tuh. Lanjut, mengendalikan dan mengawasi. Nah ini hebat Kasih dan Kau ini. Dia bisa mengendalikan dan sebagai mengawasi, pengawas lapangan gitu. Nah ini pengawasan adalah tugas daripada Kasih. Yang pegawai TPK, yang ngawasi adalah Kasih. Kalau sudah digawi ke atau sudah dibeli oleh TPK tadi, maka TPK menyerahkan dengan berita acara serah terima dari TPK kepada Kasih dan KO. Nah, lanjutnya Kasih dan KO membuat juga berita acara serah terima dari Kasih kepada kepala desa sebagai penanggung jawab secara keseluruhan penggunaan dana desa. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan, menerima hasil pengadaan dan melaporkan pelaksanaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dan menyerahkan hasil pengadaan kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. Itu Pak saya jelas ya. Tiga, Kasih dan KO dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Nah, anggarannya belum ada, jangan. Empat, KO keuangan tidak boleh menjabat sebagai pelaksana pengadaan. Nah ini, kecuali KO keuangan, KO atau Kasih yang lainnya boleh. Nah, KO keuangan tidak boleh. Mengapa? Karena KO keuangan juga jabatannya sebagai bendahara. Nah itu ya. Jadi KO keuangan tidak boleh jadi pengelola pengadaan, khusus bayari duitnya bayar. 5. Kasih atau KO tidak boleh menjabat TPK. Nah, kalau Pak Kades sudah meng-SK ke Kasih ini misalnya menjadi TPK. Nah ini, mohon SK itu, SK TPK itu mohon dikoreksi dan dibeneri. Sesuai dengan Pergub ini, Kasih atau KO tidak boleh menjabat TPK. Lanjut, pasal 12, tim pelaksana kegiatan. TPK terdiri dari unsur. Nah, unsur ini harus dipenuhi. A. Perangkat desa dalam kurung unsur kewilayahan atau kadus. Nah, jadi yang boleh menjadi TPK itu perangkat desanya adalah kadus. Karena Kasih atau KO itu sebagai pengelola kegiatan. Nah, kadus ini dia bukan sebagai pengelola kegiatan. Jadi perangkat desa unsur kewilayahan atau kepala dusun. B. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LMD, mungkin Karang Taruna, apalagi itu RT, RW. Nah ini boleh kalau masuk di sini ya unsurnya ya. C. Masyarakat. Nah ini masyarakat yang kita anggap mampu untuk menjadi tenaga teknis lah. Misalnya di dusun kita ada orang PU, kan? Karena masalah teknis nak bangun gedung tadi, nah itu boleh kita libatkan. Jadi dia boleh sebagai TPK, jadi dari unsur masyarakat. 2. TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 orang. 3. Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. Gasal ini ganjil. Jadi boleh ditambah, tidak 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Yang penting ganjil. Mengapa ganjil? Kalau terjadi
silang pendapat mereka TPK tadi kan, kalau dia ganjil, dia misal pemungutan suara pasti ada yang menang. 4. Organisasi TPK terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Lanjut. Tugas TPK dalam pengadaan. Nah ini tugas TPK. A. Melaksanakan. Nah itu sebagai jumlah yang begawi tadi. Melaksanakan swakelola. Atau misalnya lelang atau nak beli ambulan aja ya. Artinya menyusun dokumen lelang. C. Mengumumkan dan melaksanakan lelang, memilih, menetapkan penyedia. E. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaannya tadi kepada kasih atau KO kan. Nah, jadi lanjut pasal 12 khusus untuk pekerjaan konstruksi. Nah, konstruksi ini fisik bangunan yang dilaksanakan secara swakelola, ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan atau pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, 7. TPK dalam pekerjaan konstruksi sebagaimana ayat 6 dapat diberikan honor maksimal, artinya maksimal sebesar 2% dari nilai kegiatan yang dilaksanakan. Jadi TPK dapat honornya di sini maksimal 2%, tidak boleh lebih. Dan TPK ini satu desa satu tim, jadi tidak boleh 2 tim TPK. Pak Kades kasih tidak dapat honor. Nah itu Jadi yang dapat honor dari kegiatan ini cuma TPK, maksimal 2% dari pagu anggaran. Kades kasih tadi dia sudah ada siltap, sudah ada tunjangan. Jadi ini adalah tupoksi daripada kades dan kasih. Kalau peran serta masyarakat pasal 13. Peran serta masyarakat dalam pengadaan sebagai berikut: berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola. Ini maksudnya yang padat karya tunai tadi kan, masyarakat kita yang menjadi tenaga harian. Jadi berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dan juga sebagai ikut mengawasi dalam kegiatan tersebut, berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Pasal 14 penyedia. Nah ini penyedia tadi, atau maksud penyedia ini uang lain. Nah, kita lanjut dulu lah. Uang lain tadi misalnya pembogong tadi kan, aman kita beli laptop tadi misalnya orang toko itu kan, penyedia ini orang lain. Lanjut persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan terdiri dari pengadaan secara swakelola dan pengadaan melalui penyedia. Nah, ya. Ada 2 jenis pengadaan, secara swakelola dan secara melalui penyedia. Pasal 19. Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen. Nah, dokumen yang disusun oleh kasih atau KU tadi. Swakelola dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan atau TPK dengan melibatkan masyarakat. 3. Pelaksanaan swakelola dengan panduan antara lain: TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan. Apabila diperlukan, TPK menentukan tenaga yang profesional, yang yaitu masyarakat profesional tadi ya, ahli tadi ya, secara teknis tadi. TPK menyusun laporan. Nah, jadi TPK menyusun laporan dan melaporkannya kepada kasih atau KO, dan TPK melaksanakan kegiatan swakelola. Jadi TPK yang melaksanakan kegiatan swakelola. Ayat 4. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana prasarana, peralatan, material atau bahan yang tercatat atau yang dikuasai di desa. Jadi
Kalau di dusun kita ada batu pogal, ada pasir. Nah, ini dimanfaatkan dulu batu atau pogal pasir tadi, atau misalnya orang yang jualan semen itu artinya dimanfaatkan dulu yang ada di desa. Dalam hal pelaksanaan sepak bola yang membutuhkan sarana, prasarana atau peralatan atau material atau bahan yang tidak dimiliki, nah, mungkin kita nak gusur kan, nak gusur tadi di dusun tidak ada bergusur. Nah ini boleh yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh desa, maka TPK melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia jasa. Artinya kita nyewa bergusur tadi dengan pemborong kan, artinya melalui penyedia boleh. Cuman diutamakan kalau ada punya desa dulu. 5. Kasih atau KU melaksanakan tugas pengendalian. Nah ini kasih dan KU tadi melaksanakan tugas pengendalian. Kasih dan KU melakukan evaluasi. Dia bisa melakukan pengendalian, bisa melakukan evaluasi, artinya yang mengawasi tadi kan.